ginjal ya, dan ada BBL juga. Nah ini kita lihat di bawah mikroskop adalah organ ginjal ya. Ini apa tadi? Di bagian luar di sini ada apa nih? Jaringan apa ya? Jaringan lo? Oke, dan di bawahnya lagi di sini mungkin untuk bagian kapsulanya di sini tidak terlalu terpotong dengan baik. Jadi dia dibungkus sama apa deh sebelum namanya? Kapsul fibrosa ya, kapsul renalis. Jadi isinya kapsula fibrosa ya, jaringan ikat fibrosa dan juga ada di bagian dalam apa? Fibros ya. Gak begitu kelihatan, namun kalau untuk melihat bagian kapsul itu butuh pewarnaan khusus ya, karena kita mau lihat serat kolagennya dan serat fibrosnya. Tapi di sini karena menggunakan pewarnaan biasa dengan dosis EOS jadi tidak terlalu kelihatan. Ini adalah kapsul ya, ini adalah jaringan ikatnya ya. Ini fibrosa kemudian di sini, tapi kita nggak bisa lihat seratnya. Suaranya kan? Jelas nggak yang di belakang? Jelas ya? Kita nggak bisa lihat serat-serat kolagennya di sini ya, karena tampaknya seperti merah padat aja. Nah ini adalah bagian kapsul dari ginjal, dan di bawah itu adalah pesan apa? Bawah sini adalah pesan apa? Saya ingin lagi ya. Kita lihat keseluruhannya dulu. Kemudian bagian apa nih? Yang lebih pucat. Ujung dari medula ya. Kapilaris belly juga di sini. Kemudian nanti masuk ke arah apa nih? Kalis. Juga potongannya tidak terlihat jelas ya. Oke, kita pelajari bagian setelah kapsula. Namanya lapisan apa ini? Dari sini ke sini. Korteks. Nah, di korteks ada apa? Kita lebih jelas dari korteks. Di dalam korteks terdapat apa deh? Ada tubulus renalis dan juga corpuscle renalis ya, atau corpus malpighi. Kalau kalian baca di textbook yang terjemah bahasa Indonesia biasanya disebutkan corpus malpighi, sama aja ya, sama corpuscle renalis. Nih, kalian lihat ini adalah corpuscle renalis, ini corpuscle renalis, ini corpuscle renalis, dan ini adalah tubulus renalis ya. Nah, terus di dalam corpuscle ini ada apa aja? Ada glomerulus dan juga ada kapsul ya. Nah ini apa namanya tadi? Tubulus. Ada arteri di sini. Arteriol, avera di mana? Di sini ya. Kalau misalnya kalian ketemu arteri yang ada di bagian apa namanya tubulus renalisnya, itu kemungkinan ada arteri apa? Arteri akuata ya. Untuk memahami histologi kalian juga harus tahu anatominya. Jadi untuk membayangkan lebih gampang kalau kalian tahu anatominya ya. Kita lihat untuk struktur yang dari kapsula dari apa namanya corpuscle renalis. Ini bisa dari yang atas. Ini mungkin kelihatan sebagian. Jadi memang pada corpuscle renalis ini memiliki dua
dua pols, ada kutub apa aja? Kutub vaskular dan kutub renal ya. Kalau untuk yang ke arah kutub, yang ke arah tubulus proksimal, ini kalian bisa lihat. Nah, tidak semua satu struktur korpus renal ini bisa terlihat jelas dua kutubnya ya dek ya. Kutub renalnya sama yang vaskularnya itu bisa terlihat salah satu, bisa terlihat yang renalnya aja, tapi bisa juga yang ke arah vaskularnya. Kebetulan bisa temukan yang jelas ke arah mana ini? Renalnya ke arah tubulus proksimal ya. Ini struktur apa namanya? Sini bagian luarnya. Space, yang mana nanti urin yang sudah difiltrasi ya dengan darah akan berkumpul di sini dan akan mengalir ke tubulus proksimal ya. Berarti Kemudian di sini ini salah nggak sih? bolnya Apa ya gitu ya? dan di sini Apa ya? ada apa nih? Sel-sel apa ini yang ada di lapisan bawah kaki? Mereka lebih serang. Ada saraf dan dia ya. Sejarah kompleks yang ada 400 juta. Gak gampang, tapi kita coba ya. Oke. Jadi tidak semua korpus renal itu kalian bisa cari apa namanya aparatus vitalnya ya. Nih, saya tambahkan di sini. Ini apa deh namanya sel apa? Makula densa. Ini merupakan dari bagian tubulus distal ya. Nah ini kan makula densa. Yang kalian itu kalian PBL pengaruhnya apa? Terhadap natrium sebagai mineral darah. Sel-sel inilah yang sensitif sekali sebagai osmoregulator dari si ginjal ya. Jadi kalau misalnya ada natrium darah yang tinggi tidak semua ini. Nah nanti di sini ada namanya aparatus utama namanya sel justa. Sel justa itu ada di arterial afferent. Dia merupakan modifikasi juga ya dari
kalian lihat di lumennya ada eritrosit, biasanya itu adalah pembuluh darah, arteri. Kalau di bagian mulut biasanya arteri apa? Arteri apa? Batal. Ya. Nih. Ya, ini apa? Ini struktur apa deh? Kemarin saya belajar kardiovaskular dan arteri ya. Kemudian arteri kuota ini adalah si eritrosit. Ya, Tuhan ya. Selain kompleks glomerulus dan juga tubulus renalis, kalian bisa temukan apa di bagian korteks? Ada bagian medula yang masuk ke dalam bagian korteks adalah medullary rays. Nih, medullary rays. Ya. Kalau mau lihat medullary rays itu sebenarnya kalian lihat keseluruhannya dulu. Ya. Ini adalah bagian medula, ini korteksnya. Jadi ada bagian yang mungkin kalau misalnya pewarnaannya bagus dia akan terlihat agak lebih jelas ya untuk si medula ini. Jadi bagian medula yang masuk ke dalam korteks. Dia merupakan tubulus apa biasanya? Bisa tubulus tubulus kristal, proximal ataupun si kali yang masuk ke atas ya. Kita masuk ke bagian medula. Di medula ini ada apa aja? Ada ansa medula, ada apa lagi? Ansa ada apa lagi? Tubulus colliatus, ada lagi. Asal ada yang apa deh? Segmen tebal, segmen tipis, ada yang ascending sama yang descending. Kalau ascending kemana arahnya? Atas, descending ke bawah. Nanti dari tubulus proximal arahnya kemana tuh? Bawah. Berarti ya descending ya. Ini potongan lurus ya, jadi agak bergerak untuk lebih gampang diidentifikasi. Masih ke ductus colliatus. Jadi untuk membedakan si ductus colliatus dengan si ansa Henry, kalian lihat dari struktur epitelnya juga, nama sisi apa namanya ini. Nah kalau untuk yang bulat-bulat kayak gini ya, ini adalah si ductus colliatus. Jadi lebih fluid selnya dan sitoplasmanya jernih, gitu ya. Bukannya juga jernih. Itu dia lebih baik misalnya. Kadang agak susah dibedakan dengan kapiler. Tapi kalian lihat kalau misalnya di dalam lumennya itu ada eritrosit, itu adalah si kapiler ya.
bentuknya agak kuboid. Tapi kalau misalnya tipis dia benar-benar pipih. Sampai sih inti selnya juga agak ya. Ini yang tipis, kemudian yang tebalnya tidak terlalu. Ini agak tebal, ya. Jadi yang tipis, ya, tipis. Untuk yang ascending maupun descending tidak bisa dibedakan secara psikologis ya, tapi kita bisa lihat posisinya di mana. Kalau yang ascending dia mengarah ke arah korteks ya, tapi kalau yang descending dia ke arah dari belakang ke bagian bawah ya. Nah ini yang tebal, agak tebal ya, asal tebal. Nah ini yang tipis seperti ini. Saya mirip dengan kapiler, nah tidak ada eritrosit di dalamnya. Ada yang masih bingung? Kayak bisa ya. Oke, binekula. Kemudian kita lihat di ujung dari papila renalis. Nah ini deh, ini adalah ujung dari si piramida ya, atau papila renalis. Sini ada struktur-struktur seperti ductus juga ya. Ini namanya ductus papillaris Bellini karena memang dia letaknya itu di ujung papila ginjal. Nah ini yang nanti mengarah ke arah mana nih? Pelvis, ke arah mana? Kali ke pelvis? Kalis ini. Dari kalis ini nanti berhubungan lagi ke kalis. Terus kemudian baru ke pelvis. Nah, ini lalu ke ureter apa ureter? Yang salah ya. Di sini nggak ada potongannya. Tapi yang jelas kalian tahu nih, ini adalah si ke arah kalis minor ya. Lu makan pagi. Udah. Dikit. Ini adalah ureter ya. Jadi setelah dari kalis mayor ya ke pelvis, kemudian masuk ke dalam ureter. Nah, ini adalah struktur ureter ya. Seperti biasa kalau ada saluran ya, kita identifikasi dari lumennya terlebih dahulu. Setelah lumen ini adalah bagian mukosa. Di bawahnya ada lapisan apa ini? Muscularis. Setelah itu ada tubuhnya ya. Di sini kita lihat lagi
kalau untuk bagian mukosa, epitelnya khusus ya, yaitu adalah epitel urotelium ya, atau transisional ya. Epitel transisional seperti ini. Sebetulnya ini kayak epitel lapis ya, terlapis, namun bagian atasnya itu bisa berubah-ubah nih. Ini adalah sel apa namanya? Sel payung. Kalau dalam keadaan relaksasi dia seperti apa? Gepeng. Kalau misalnya dia dalam relaksasi gepeng apa bulat? Bulat ya. Tapi kalau misalnya lagi kontraksi masih lagi banyak isinya, dia akan gepeng ya. Jadi kalau ini dalam keadaan apa nih? Kalau kalian lihat, nah ini dalam keadaan relaksasi ya, masih terlihat seperti ubah-ubah ya. Kemudian di bawahnya lagi ada bisa muskularis ya, atau polos dari ureter. Kemudian di sini ada tunika facialis. Tunika facialis ini terdiri dari jaringan lemak biasanya ya. Jadi kalau ditanya mukosanya apa untuk ureter, lapisan sama apa? Epitel ya. Nama selnya. Dari lapisan apa biasanya? Ya, biasanya juga bisa di ini. Superficial dari si epitel transisional ya. Emang jawabannya apa? Untuk ureter kita lihat lagi adalah struktur apa ini di sini. Ini adalah vesika urinaria atau kantung ini ya. Iya itu kalau dalam kondisi relaksasi akan terlihat rugi-rugi seperti ini ya, ikatan-ikatan seperti ini. Tetap kalau misalnya kita lihat itu kita harus identifikasinya dari bagian lumennya dulu ya. Ada apa aja di sini? Misalnya kosa sama ya dengan ureter, tapi bedanya di sini ada otot-otot apa deh? Keterangan juga ya di dalam polos juga ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bagian mukosanya. Mungkin satu. Enggak empat kenalan. Ini dalam keadaan apa kan kemudian? Iya, oh iya. Itu kalau empat Relaksasi ya. Epitelnya apa deh? Transisional ya. Ada sel payungnya. bener ya kan? Nih. Transisional. Ya. Ini lagi. Bukan gitu. Ini gak sih? Transisional tuh Nih. Dia bisa berubah bentuknya kalau lagi kosong atau dia agak bulat berubah gitu di kayu ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan tegang, dalam keadaan dulu seperti dia akan menjadi sel ya. Ada yang masih bingung kalau untuk vesika urinaria dengan